Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatur Rahmah, NIM 023, Prodi D3 TLM, Reguler A tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi protozoologi dan entomologi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai materi Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan penyebab toxoplasmosis yang merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari binatang ke manusia. Untuk klasifikasinya, subkingdomnya yaitu protozoa, kelas sporozoa, subkelasnya Coccidia, genusnya Toxoplasma, dan spesiesnya Toxoplasma gondii. Untuk morfologinya, pada Toxoplasma gondii memiliki dua stadium. Yang pertama, takizoid, yang memiliki ciri-ciri seperti bulan sabit, anteriornya runcing, posteriornya tumpul atau membulat, dan inti pada posterior cenderung ke sentral. Kemudian pada Aukista, pada sporogoni terdapat dua sporokista, dan setiap sporokista terdapat 4 sporozoid. Pada Toxoplasma gondii, host definitifnya yaitu pada kucing. Untuk penularannya, dapat melalui makanan, minuman, air, tanah, transplasental, transfusi darah, transplantasi organ, wadah kotoran hewan yang terkontaminasi oleh Toxoplasma gondii. Untuk pemeriksaannya dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, kemudian pemeriksaan serologi, pemeriksaan histologi, dan dapat dilakukan dengan pemeriksaan molekuler juga. Untuk materi selanjutnya yaitu Plasmodium. Malaria merupakan penyakit menular akibat infeksi parasit Plasmodium yang menyerang sel darah merah yang ditularkan melalui perantara nyamuk Anopheles. Untuk siklus hidupnya, dapat terjadi dua fase, yaitu fase seksual yang terdapat di tubuh manusia dan disebut juga dengan skizofreni. Kemudian fase seksual di mana hal ini terjadi di tubuh nyamuk Anopheles dan biasanya disebut dengan sporogoni. Untuk yang pertama, spesies Plasmodium terdapat Plasmodium vivax. Plasmodium vivax merupakan penyakit malaria tertiana yang gejalanya serangan timbul berselang setiap 3 hari. Untuk klasifikasinya, filumnya Apicomplexa, kelas Sporozoa, subkelas Coccididae, ordonya Eucoccididae, subordonya Hemosporididae, familinya Plasmodidae, genusnya Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium vivax. Untuk morfologinya, terdapat beberapa stadium. Yang pertama, terdapat stadium trofosit muda dengan ciri-ciri berukuran 1/3 eritrosit, cincin tebal, kromatin massa berbatas tegas, letak plasmodium sentral di dalam eritrosit, dan biasanya hanya satu. Kemudian terdapat trofosit muda tua. Terdapat trofosit tua, di mana ukurannya lebih besar dari eritrosit yang normal, berbentuk irregular, vakuola nyata, berbentuk amoeboid, dan terdapat titik-titik Schooner. Kemudian terdapat stadium muda dengan ciri-ciri berbentuk bulat, mengisi hampir seluruh eritrosit, plasma pada tidak bervakuola, inti sudah membelah, pigmen malaria menyebar dan terdapat titik-titik Schooner. Selanjutnya stadium skizon tua, di mana inti sudah membelah dan berjumlah 12-24 merozoid yang mengisi hampir seluruh eritrosit. Kemudian di tengah terdapat pigmen malaria dan terdapat titik-titik Schooner.
Untuk morfologi selanjutnya terdapat mikrogametosit dan makrogametosit. Pada mikrogametosit berbentuk bulat besar, ukuran lebih kecil dari makrogametosit, inti besar pucat, tidak kompak menyebar, plasma pucat biru sampai merah muda, dan pigmen malaria tersebar. Untuk makrogametosit memiliki ciri-ciri berbentuk lonjong atau bulat, mengisi hampir seluruh eritrosit, inti kecil kompak atau padat, yang letaknya eksentris, plasma tampak biru, dan pigmen malaria tersebar. Selanjutnya, spesies Plasmodium oval dan malaria. Pada Plasmodium oval, merupakan penyakit malaria kuartana yang gejala serangannya timbul berselang setiap 4 hari. Morfologinya, yang pertama terdapat trofosit muda, di mana ukuran trofositnya 1/3 eritrosit, cincin tebal, kromatin massa berbatas tegas, sentral di dalam atau eritrosit yang biasanya hanya satu. Kemudian trofosit tua memiliki ciri-ciri berukuran lebih besar dari eritrosit yang normal dan berbentuk irregular vakuola nyata, bentuk amoeboid, dan memiliki titik-titik Skovner. Pada sigizon muda berbentuk bulat, mengisi hampir seluruh eritrosit, plasma padat tidak bervakuola, inti sudah membelah, pigmen malaria menyebar dan terdapat titik-titik Skovner, kromatin berupa massa irregular dan pigmen menyebar di sekitar inti. Pada skizon tua memiliki ciri-ciri inti sudah membelah dan berjumlah 12-24 merozoid, mengisi hampir seluruh eritrosit, di mana di tengah terdapat pigmen malaria dan terdapat titik-titik Skovner. Selanjutnya, stadium mikrogametosit, yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat besar, berukuran lebih kecil dari makrogametosit, inti besar dan pucat, tidak kompak atau menyebar, plasma pucat biru sampai merah muda, dan pigmen malaria tersebar. Kemudian pada makrogametosit memiliki ciri-ciri berbentuk lonjong atau bulat, mengisi hampir seluruh eritrosit, inti kecil kompak atau padat yang letaknya eksentris, plasma tampak biru, dan pigmen malaria tersebar. Untuk yang ketiga terdapat spesies Plasmodium malaria, di mana Plasmodium malaria merupakan penyakit malaria oval yang gejalanya hampir menyerupai malaria kuartana, dan jenis ini jarang ditemui di Indonesia, tetapi banyak dijumpai di Afrika dan Pasifik Barat. Untuk ciri-cirinya, pada stadium trofozoid muda berukuran 1/3 eritrosit, cincin padat, kemudian kromatin sering ditemukan satu massa di dalam cincin, dan bentuk akol itu tidak ada. Kemudian trofosit tua berukuran kecil berbentuk amoeboid tidak jelas, plasma sering melintang atau membentuk pita dengan plasma yang memadat, sering dengan vakuola, pigmen kasar, dan inti memanjang. Kemudian pada skizon muda memiliki ciri-ciri yang berukuran hampir mengisi eritrosit, berbentuk padat, kemudian inti sudah membelah, kromatin berubah massa irregular, pigmen menyebar di sekitar inti, dan selanjutnya terdapat skizon tua di mana pada skizon tua ini berukuran lebih besar, mengisi seluruh eritrosit, berbentuk seperti bunga mawar, dan jumlah merozoid 6-12 dan rata-rata berjumlah 8. Selain itu juga pigmen berkumpul di tengah. Kemudian pada stadium mikrogametosit memiliki ciri-ciri berbentuk bulat hampir mengisi eritrosit, plasma merah muda, berinti besar, menyebar, pucat letaknya di pusat sitoplasma, dan memiliki pigmen malaria kasar tersebar. Untuk makrogametosit memiliki ciri-ciri berbentuk lonjong atau bulat, sitoplasma berwarna biru, memiliki inti kecil, kompak, eksentris, dan pigmen malaria kasar tersebar. Dan yang terakhir terdapat spesies Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum merupakan penyakit malaria tropika atau malaria berat
ataupun dapat disebut dengan malaria otak yang berakibat fatal, di mana gejala serangannya timbul berselang setiap 2 hari atau 48 jam sekali. Untuk klasifikasinya, filumnya yaitu Apicomplexa, kelas Sporozoa, subkelasnya Coccididae, ordonya Eucoccididae, subordonya Hemosporididae, familinya Plasmodidae, genusnya Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium falciparum. Untuk morfologinya, yaitu yang pertama terdapat stadium trombosit muda dengan ciri-ciri berukuran 1/5 eritrosit, cincin halus, kromatin titik-titik halus sering lebih dari 2, dan berbentuk alkohol di pinggir. Kemudian stadium trombosit tua memiliki ciri-ciri jarang terlihat di darah perifer, ukurannya kecil, berbentuk amoeboid, teratur, kemudian pigmen mulai tampak, dan terdapat titik-titik Maurer. Untuk stadium skiza muda, jarang terlihat di dalam darah perifer, ukurannya hampir mengisi eritrosit, berbentuk padat membulat, inti membelah, pigmen tampak di antara inti, kemudian titik Maurer menghilang. Dan pada skiza tua, juga jarang terlihat di dalam darah perifer, ukurannya hampir mengisi eritrosit, dan memiliki jumlah hematosit 8-32, bahkan rata-ratanya biasanya 24. Di mana di antara plasmodium yang lain, Plasmodium falciparum memiliki jumlah hematosit yang paling banyak. Selain itu, juga terdapat pigmen malaria yang berkumpul di tengah. Untuk stadium selanjutnya, pada Plasmodium falciparum terdapat mikrogametosit. Dengan ciri-ciri yang berbentuk pisang atau ginjal, tampak lebih sering gemuk, plasma merah muda, inti tersebar, dan pigmen malaria juga tersebar. Kemudian untuk makrogametositnya berbentuk langsing seperti pisang ataupun bulan sabit, memiliki plasma warna biru, berinti kecil, padat atau kompak, kemudian letaknya juga di tengah, dan pigmen malarianya juga tersebar di sekitar inti. Untuk materi selanjutnya terdapat ciliata pada spesies Balantidium sp. Pada ciliata terdapat Balantidium coli, di mana Balantidium coli merupakan satu-satunya ciliata patogen dan protozoa yang tersebar pada manusia, yang menimbulkan balantidiasis atau ciliata dysentery, dan termasuk penyakit zoonosis yang sumber utamanya babi sebagai reservoir host dan habitatnya di dalam usus besar. Balantidium coli memiliki beberapa klasifikasi, yaitu filum Ciliopora, kelas Lithostomatea, subkelasnya Trichostomatia, ordonya Vestibuliferida, familinya Balantididae, genusnya Balantidium, dan spesiesnya Balantidium coli. Balantidium coli memiliki 2 stadium, yaitu trobozoid dan kista, di mana pada trobozoid berbentuk lonjong, berukuran 60-70 mikron dikali 40-50 mikron, kemudian memiliki sitosom dan sitoput, di mana sitosom itu merupakan mulut dan sitopusnya itu merupakan anus, dan memiliki silia di sekitar mulut lebih besar, ataupun dapat disebut dengan adoral cilia. Kemudian pada kista Plantidium coli berbentuk bulat, berukuran 30-60 mikron, memiliki 2 nuklei, yaitu makronukleus dan mikronukleus, kemudian berdinding 2 lapis, dan kadang terdapat vakuola kontraktil. Kemudian siklus hidupnya pada Plantidium coli yaitu pertama, kista dikeluarkan melalui kotoran manusia yang terinfeksi, kemudian manusia memperoleh infeksi dengan menelan kista melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Kemudian di usus, kista mengalami eksistasi untuk melepaskan tropozoid. Kemudian tropozoid membelah dengan pembelahan biner, dan inti
eksistasi saat melewati usus besar akan diekspresikan dalam tinja. Pada Blantidium coli, host reservoirnya yaitu monyet babi dan tikus. Infeksi yang ditularkan melalui jalur fekal oral dan bentuk infektifnya yaitu kista. Eh, untuk pemeriksaan Blandidium coli dapat dilakukan dengan diagnosis laboratorium, yaitu seperti pemeriksaan feses, biopsi, dan kultur. Kemudian dapat dilakukan pengobatan menggunakan tetrasiklin. Materi selanjutnya yaitu Rhizopoda dengan spesies Entamuba. Entamuba histolytica memiliki klasifikasi seperti filumnya yaitu Protozoa, subfilumnya Sarcodina, klasisnya Rhizopoda, ordonya Amoeba, familinya Andamoabidae, kemudian jenisnya Entamuba, dan spesiesnya Entamuba histolytica. Untuk morfologinya memiliki dua stadium. Yang pertama, tropozoid dengan ukuran 20-40 mikron, kemudian mempunyai inti di endoplasma, dan karyosomnya sentral. Kemudian stadium kista memiliki ukuran 10-20 mikron, berbentuk bulat atau lonjong, mempunyai inti biasanya berinti 1 atau 4, dan kadang juga berinti 2. Pada kista juga memiliki karyosomnya yang di sentral. Untuk siklus hidupnya pada Entamuba histolytica yaitu setelah tertelan, kista mengalami eksistasi atau proses keluarnya trofozoid dari kista, kemudian ileum bagian bawah menjadi trofozoid kembali, lalu trofozoid kemudian memperbanyak diri dengan cara belah pasang. Trofozoid kerap mengalami eksistasi atau merubah diri menjadi bentuk kista, dan kista akan dikeluarkan bersama feses. Kemudian bentuk trofozoid dan kista juga dapat dijumpai di dalam feses. Selain itu, Entamuba histolytica bersifat invasif, sehingga tropozoid dapat menembus dinding usus dan kemudian beredar dalam sirkulasi darah. Untuk host base-nya, yaitu manusia, pada bentuk infektifnya yaitu kista dan penyakit yang disebabkan itu amebiasis. Untuk materi selanjutnya yaitu Masticophora atau Flagellata. Masticophora dalam bahasa Yunani terdiri dari kata mastik yang berarti cambuk dan poros yang berarti gerakan. Flagellata merupakan mikroorganisme seluler, uniseluler, yang memiliki alat gerak berupa flagel yang menyerupai cambuk seperti ekor embel dan bereproduksi secara pembelahan biner sederhana. Berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, terdapat Hemoflagellata, yang terdiri dari Trypanosoma dan Leishmania. Kemudian Flagellata usus, yang terdiri dari Giardia lambia, Enteromonas hominis, dan Trichomonas hominis. Selain itu, terdapat Flagellata mulut yang terdiri dari Trichomonas tenak dan Flagellata genital yang terdiri dari Trichomonas vaginalis. Pada Flagellata usus terdapat spesies Giardia lambia, di mana kingdomnya yaitu Protozoa, filumnya Sarcomasticophora, filumnya Masticophora, kelas Zoomasticophora, urdunya Diplomonadida, jenisnya Giardia, dan spesiesnya Giardia lambia. Giardia lambia memiliki nama lain yaitu Lambia intestinalis atau Giardia intestinalis, yang menyebabkan penyakit giardiasis dan hidup di duodenum dan yeunum. Kadang juga ditemukan pada kandung empedu dan saluran empedu. Untuk morfologi Giardia lamblia terdapat dua stadium yaitu tropozoid dan kista. Pada tropozoidnya berbentuk buah pir, bilateral simetris, ada batilisa besar di ventral, ujung anterior melebar dan membulat, ujung posterior meruncing, memiliki 4 pasang flagel, memiliki 2 aksosil, dan memiliki 2 inti. Pada kistanya berbentuk lonjong, ukurannya 8-13 mikron. Kemudian kista muda memiliki 2 inti, sedangkan kista dewasa memiliki 4 inti, dan inti terletak di salah satu ujung. Selain itu juga karyosomnya terletaknya tidak tetap. Selanjutnya, pada Flagellata genital dengan spesies Trichomonas vaginalis. Untuk siklus hidupnya,
Infeksi terjadi setelah terinfeksi bentuk kista. Eksistasi terjadi setelah kista secara terbajan oleh HCl dan enzim pankreas saat melewati lambung dan usus halus. Eksistasi merupakan aktivasi kista berinti 4 dorman untuk mengeluarkan parasit motil yang membelah menjadi 2 tropozoid. Tropozoid motil tersebut menempel di permukaan sel epitel usus dengan menggunakan bakteri sap. Setelah melekat pada sel epitel, organisme tersebut akan berkembang biak dengan cara belah pasang longitudinal. Kemudian sebagian tropozoid akan mengalami eksistensi saat menuju kolon, dan setelah eksistensi, parasit tersebut akan keluar bersama tinja. Untuk morfologi Trichomonas vaginalisnya, hanya memiliki stadium tropozoid yang berbentuk seperti buah pir, ukurannya 10-12 mikron, memiliki satu inti lonjong, kemudian memiliki 4 flagel keluar dari bagian anterior, dan satu flagel yang berjalan di sepanjang tepi undulating membran menuju tubuh belakang. Trichomonas vaginalis menyebabkan penyakit trichomoniasis. Selanjutnya, flagella darah dan jaringan. Yang pertama, terdapat trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur atau sleeping sickness di Afrika dan penyakit Chagas di Amerika Latin. Kemudian, terdapat leishmania yang merupakan penyebab utama penyakit leishmaniasis yang dapat mempengaruhi kulit, mukosa, dan organ dalam. Untuk morfologi flagella darah dan jaringan, yang pertama, pada trypanosoma memiliki bentuk yang panjang dan ramping. Terdapat satu flagella panjang di bagian depan dan satu di bagian pendek belakang. Biasanya memiliki satu inti di tengah sel. Kemudian morfologi leishmania itu berbentuk bulat atau oval, flagella panjang pada tahap promastigo di luar tubuh inang, kemudian biasanya memiliki satu inti di tengah sel. Selanjutnya, materi mengenai insekta atau diptera. Diptera merupakan ordo serangga yang mencakup lalat, nyamuk, dan serangga lain yang memiliki satu pasang sayap dengan fungsional, depan fungsional. Sementara sayap belakang mereka berubah menjadi halter yang membantu keseimbangan saat terbang. Tubuh diptera terdiri dari kepala, toraks, abdomen, dan mulut yang beragam fungsinya, seperti menyerap cairan dan menghisap darah. Yang pertama pada Anopheles. Nyamuk Anopheles merupakan nyamuk yang dapat menyebabkan malaria dan filariasis. Ciri-cirinya bertubuh langsing dan aktif saat sore hari hingga subuh. Anopheles, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Suicidae, dan jenisnya Anopheles. Untuk identifikasi Anopheles, yang pertama pada telurnya memiliki alat apung, kemudian diletakkan satu persatu di permukaan air. Kemudian pada larvanya tidak bersifon tetapi punya sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen. Kemudian sewaktu istirahat sejajar dengan permukaan air. Untuk pupa pada Anopheles berbentuk segitiga pada corong pernapasannya. Selanjutnya Aedes. Nyamuk Aedes merupakan faktor utama penyebab DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever, filariasis, penyakit chikungunya, dan penyakit demam kuning. Klasifikasi pada Aedes yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Julicidae, dan jenisnya Aedes. Pada identifikasi Aedes, untuk telurnya, telur tanpa alat apung menempel pada dinding tempat penampungan air, tepat di atas permukaan air jernih. Pada larvanya, memiliki sifon pada segmen abdomen 8, dan sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut di permukaan air jernih, dan memiliki satu rambut. Kemudian pada pupa Aedesnya, sifonnya berbentuk agak panjang, bagian tepi padel berduri pendek,
itu biasanya Aedes aegypti. Kemudian ketika bagian tepi pada berbulu panjang, itu biasanya Aedes albopictus. Selanjutnya, culek. Culek merupakan faktor utama penyebab filariasis dan penyebab Japanese encephalitis. Klasifikasinya itu kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Julicidae, dan jenisnya culek. Pada identifikasi culek, yang pertama pada telur, telur tersusun seperti raki di atas permukaan air keruh. Kemudian larvanya memiliki sifon pada segmen abdomen 8. Kemudian sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut di permukaan air keruh dan memiliki lebih dari satu rambut. Kemudian pada pupa culek, sifonnya panjang dan ramping. Kemudian tepi padanya tuh halus. Selanjutnya pada Monocynia. Monocynia merupakan vektor penyebab filariasis atau pada Bugia malayi. Selain itu, Monocynia juga memiliki klasifikasi di mana kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Julicidae, dan jenisnya Mansonia. Pada identifikasi Mansonia, telurnya tersusun bergerombol, salah satu ujungnya memusat pada satu titik, sedangkan ujung yang lain meruncing. Kemudian melekat pada daun tanaman air yang mengapung, dan larvanya mempunyai sifon pada domain 7. Selain itu, ujung sifon dengan gato penembus menancap ataupun melekat pada akar-akar tanaman air. Pada pupa Mansonia, sifon dengan gato penembus dan melekat pada tanaman air. Selanjutnya, materi mengenai Siponaptera. Siponaptera terdiri beberapa jenis. Yang pertama, Stenocephalides. Stenocephalides merupakan ektoparasit yang menghisap darah dari inang yang ditemaninya dan memiliki beberapa spesies. Yang pertama, terdapat Stenocephalides felis yang biasanya berkucing. Yang kedua, Stenocephalides canis yang biasanya beranjing. Selanjutnya, terdapat Pediculus. Pediculus merupakan parasit obligat yang menghisap darah manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Ada beberapa macam spesies. Yang pertama, Pediculus humanus capitis, yang biasanya disebut dengan kutu rambut. Kemudian Pediculus humanus corporis, ataupun bisa disebut dengan kutu badan. Selanjutnya terdapat Pterus. Pterus pubis atau kutu kemaluan merupakan serangga yang sangat kecil yang menyerang area genital. Kutu ini menghisap darah dan menyebabkan rasa gatal yang parah di area yang terkena. Kutu yang biasanya hidup di rambut kemaluan ini bisa menyebar melalui hubungan seksual. Dan yang terakhir, pada Siponaptera terdapat Cimek. Cimek merupakan genus serangga yang terdiri dari spesies Cimek letularius yang biasanya disebut dengan kutu busuk. Cimek letularius memiliki ciri-ciri yaitu berukuran 5,5 mm. Kemudian pada betina memiliki ukuran yang lebih besar daripada jantan dan Cimek ini tidak memiliki sayap. Selanjutnya, materi mengenai Arachnida dan Crustacea. Arachnida eh, Arachnida memiliki 3 ordo. Sebelumnya pada kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu arachne yang berarti laba-laba. Kemudian arachnida terdapat 3 ordo, yaitu ordo Scorpionida, ordo Arachnoida, dan ordo Acarina. Arachnida memiliki ciri tubuh yang terdiri dari yang pertama terdapat cephalothorax atau kepala dada dan abdomen atau biasanya perut. Memiliki 4 pasang kaki pada bagian cephalothorax. Kemudian bagian abdomen tidak memiliki kaki. Selanjutnya memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu sepasang kelisera dan sepasang pedipalpus. Selanjutnya terdapat Crustacea. Crustacea atau kelompok udang-udangan dan kepiting merupakan subfilum dari filum Arthropoda yang paling beragam. Kelompok ini tersebar di berbagai macam habitat. Crustacea ditemukan di perarian dangkal,
hingga laut dalam. Krustakea juga ditemukan hidup di perairan tawar seperti danau, kolam, sungai, lahan basah, serta gua. Krustakea terintegrasi menjadi 4 kelas, yaitu Ramidia, Maxilopoda, Ostracoda, Malacostraca. Selain itu juga ada kelompok subkelas Copepoda. Dan materi yang selanjutnya terdapat vektor penyakit protozoa. Vektor penyakit merupakan organisme yang mengangkut dan mentransmisikan agen penyebab penyakit dari satu organisme ke organisme yang lain, yang dapat menyebarkan penyakit melalui gigitan, sentuhan, atau kontak dengan makanan atau air yang terkontaminasi. Contoh vektor penyakit yaitu pada nyamuk, lalat, tikus, dan kutu. Untuk penyakit dan gejalanya, contohnya pada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kemudian leishmaniasis yang disebabkan oleh leishmania yang ditularkan oleh gigitan lalat pasir. Selanjutnya trypanosomiasis atau sleeping sickness dan Chagas yang disebabkan oleh Trypanosoma dan ditularkan oleh serangga vektor. Untuk peran vektornya dalam siklus hidup penyakit protozoa yaitu sebagai pengangkut dan penular agen penyebab penyakit dari satu inang ke inang yang lain. Vektor seperti nyamuk Anopheles untuk malaria, lalat pasir untuk leishmaniasis, dan lalat sese untuk trypanosomiasis yang mentransmisikan protozoa ke inangnya melalui gigitan. Ini memungkinkan protozoa untuk melengkapi siklus hidupnya dan menyebabkan penyakit pada manusia. Upaya pengendaliannya bisa menggunakan penggunaan insektisida dengan cara penyemprotan insektisida, kemudian menggunakan kelambu berinsektisida. Selain itu, bisa pengendalian habitat vektor seperti drainase dan pengurangan genangan air, lalu dilakukan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, upaya pengendaliannya dapat menggunakan intervensi kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan informasi dan pengawasan dan pemantauan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.